pengawasan keuangan dan pembangunan, pemanaan persetujuan go ahead with Chromebook, pendelegasian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, azas ultimum remedium serta sumber dan asal-usul harta kekayaan terdakwa, majelis hakim tidak akan mengulang penilaiannya. Oleh karena seluruh dalil tersebut telah majelis hakim pertimbangkan secara seksama pada bagian penerapan unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta pada penilaian alat bukti. Dan majelis hakim menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan sehingga pengulangan dalil tersebut dalam replik dan duplik tidak mengubah kesimpulan majelis. Menimbang bahwa advokat atau penasihat hukum dalam dupliknya mengetengahkan dalil penuntut umum yang dalam repliknya tidak membantah dalil-dalil nota pembelaan. Sehingga menurut penasihat hukum berdasarkan azas quitex consider videotur, siapa yang diam dianggap menyetujui. Dalil yang tidak dibantah tersebut demi hukum dianggap diterima dan diakui kebenarannya. Bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat azas tersebut merupakan azas yang berakar dalam ranah hukum keperdataan yang menempatkan kehendak dan persetujuan para pihak sebagai sumber kebenaran, dan azas tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja ke dalam hukum acara pidana yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bahwa dalam sistem hukum pembuktian pidana, kebenaran yang dicari adalah kebenaran material yang ditarik dari alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, dan bukan kebenaran formil yang lahir dari adat tidaknya bantahan para pihak. Menimbang bahwa konsekuensi dari sistem demikian adalah bahwa terbukti atau tidaknya suatu dakwaan tidak ditentukan oleh dijawab atau tidaknya suatu dalil oleh pihak lawan, melainkan oleh ada tidaknya alat bukti yang sah dan saling bersesuaian yang menimbulkan keyakinan hakim. Bahwa replik dan duplik bukanlah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang KUHP, melainkan sarana argumentasi para pihak, sehingga diamnya penuntut umum atas suatu dalil pembelaan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil tersebut, dan sebaliknya ramainya bantahan tidak dengan sendirinya meruntuhkan suatu pembelaan. Bahwa terlebih lagi sebagaimana akan majelis hakim uraikan, sebagian dalil yang menurut advokat tidak dibantah tersebut pada hakikatnya telah terjawab melalui rangkaian pertimbangan majelis hakim dan alat-alat bukti yang sah, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa dalil baru yang secara substansial perlu majelis tanggapi adalah dalil advokat di dalam duplik mengenai keberadaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari penyedia yang menurut advokat menjamin bahwa apabila terjadi kemahalan harga maka penyedia wajib mengembalikan selisih kemahalan tersebut kepada kas negara, sehingga menurut penasihat hukum tidak mungkin terjadi kerugian keuangan negara dari pengadaan Chromebook sebagaimana didakwakan. Bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa pertama-tama perlu majelis hakim tegaskan bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang didalilkan advokat penasihat hukum tersebut tidak diajukan dan tidak termuat sebagai alat bukti dalam bukti surat sebagai alat bukti surat dalam rangkaian barang bukti yang diajukan penuntut umum maupun yang diajukan penasihat hukum dalam daftar barang bukti aku, sehingga keberadaan bentuk isi, para pihak penanda tangan serta klausula dan ruang lingkup pertanggungjawabannya tidak pernah terungkap dan teruji di persidangan. Bahwa suatu dalil yang bertumbuh pada dokumen yang tidak diajukan dan tidak diuji sebagai alat bukti tidak dapat dijadikan dasar untuk meruntuhkan kesimpulan yang telah ditarik majelis hakim dari alat-alat bukti yang sah. Oleh karena hal demikian bertentangan dengan asas bahwa putusan harus didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa kalaupun benar surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut ada, majelis hakim berpendapat keberadaannya tidak menghapus kerugian negara yang telah terbukti dalam perkara akuo, karena surat pernyataan tanggung jawab mutlak pada hakikatnya merupakan instrumen administratif yang lazim dipersyaratkan dalam pengadaan barang jasa pemerintah sebagai pernyataan tanggung jawab penyedia atas kebenaran dan keabsahan dokumen serta pelaksanaan pekerjaan, dan keberadaannya tidak serta-merta meniadakan kerugian yang secara nyata telah terwujud.
bahwa sebagaimana telah majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kerugian negara, kerugian dalam perkara akuo bersifat aktual yang telah terwujud nyata sejak uang negara dikeluarkan dan dibayarkan melampaui nilai wajar atas barang yang sebagian besar tidak termanfaatkan, dan kerugian aktual yang telah terjadi demikian tidak hapus oleh adanya jaminan administratif yang bersifat potensial dan belum terrealisasi. Menimbang bahwa dalil advokat penasihat hukum tersebut justru mengandung kelemahan yang melekat pada dirinya sendiri, oleh karena suatu jaminan pengembalian selisih kemahalan baru memiliki makna apabila telah ada pengakuan tentang adanya kemahalan dan telah ditempuh melalui upaya penagihan pengembaliannya. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara akuo tidak pernah terungkap adanya pengakuan dari pihak kementerian tentang kemahalan harga maupun adanya permintaan resmi kepada penyedia untuk mengembalikan selisih kemahalan berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut, sehingga mekanisme pengembalian yang didalilkan advokat tersebut tidak pernah bekerja dan kerugian negara tetap tidak terbolehkan. Bahwa dengan demikian alih-alih meniadakan kerugian, ketiadaan realisasi pengembalian tersebut justru menegaskan bahwa kerugian keuangan negara benar-benar telah terjadi dan tetap melekat sebagai kerugian yang nyata dan pasti. Menimbang bahwa dalil baru lainnya yang perlu majelis hakim tanggapi adalah dalil advokat bahwa uang negara yang dikeluarkan telah berubah menjadi aset negara berupa 1.159.327 unit laptop Chromebook yang diterima dan tercatat sebagai barang milik negara melalui mekanisme serah terima yang sah, sehingga menurut penasihat hukum negara telah menerima manfaat setimpal dan tidak terdapat kerugian keuangan negara. Bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat dalil ini keliru dalam menempatkan letak kerugian. Oleh karena kerugian keuangan negara dalam perkara akuo tidak terletak pada ada atau tidaknya barang, melainkan pada selisih antara harga yang dibayarkan dengan nilai wajar barang tersebut atau maaf, dan pada ketidaksepadanan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang senyatanya diperoleh. Menimbang bahwa beralihnya uang negara menjadi barang melalui serah terima yang sah tidak dengan sendirinya menutup kerugian, oleh karena negara membayar harga yang melampaui nilai wajar, sehingga selisih kemahalan tersebut adalah kerugian yang nyata sekalipun barangnya diterima. Bahwa lebih dari itu, sebagaimana telah terbukti melalui keterangan ahli dan bukti elektronik berupa data pemanfaatan pada papan pemantau, sebagian besar Chromebook yang diadakan tidak termanfaatkan sesuai tujuannya akibat ketergantungan pada koneksi internet di tengah keterbatasan infrastruktur, sehingga tercatatnya barang sebagai BMN tidak serta-merta berarti negara memperoleh manfaat yang setimpal dengan pengeluarannya. Bahwa dengan demikian dalil bahwa kerugian negara hapus karena uang telah berubah menjadi aset negara haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa advokat dalam dupliknya juga mengetengahkan dalil yang pada pokoknya menuduh penuntut umum telah melakukan perintangan keadilan atau obstruction of justice sebagaimana dimaksud pasal 278 Undang-Undang 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dianggap dengan sengaja tidak mengungkapkan keberadaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan data kemanfaatan Chromebook 2023-2025. Bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat penilaian atas ada tidaknya tindak pidana perintangan keadilan bukanlah objek yang menjadi pokok perkara akuo, melainkan tuduhan tindak pidana tersendiri yang memiliki saluran dan mekanisme penyelesaiannya sendiri menurut hukum acara, sehingga tidak tepat dijadikan dalil untuk menggugurkan pembuktian perkara yang sedang diperiksa. Bahwa terlepas dari itu, sebagaimana telah majelis hakim uraikan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak pernah diajukan sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dikatakan disembunyikan. Sedangkan data pemanfaatan yang menjadi dasar pertimbangan majelis adalah data pada rentang tembus perkara, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022, sehingga tuduhan perintangan keadilan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap duplik pribadi terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang disampaikan dengan ketulusan dan kesungguhan yang pada pokoknya menguraikan perjalanan terdakwa menerima amanah jabatan menteri
alasan merekrut tim pakar dan membentuk grup percakapan sebelum pelantikan, pemaknaan persetujuan go ahead sebagai penerimaan rekomendasi tim, serta penegasan ketiadaan niat jahat dalam diri terdakwa. Majelis Hakim menyatakan telah membaca dan mencermati seluruh keterangan pribadi tersebut dengan penuh penghargaan sebagai ekspresi kemanusiaan yang wajar dari seorang yang tengah menghadapi proses peradilan. Bahwa namun demikian Majelis Hakim di dalam mengadili tetap terikat pada alat-alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan, sehingga hal-hal yang bersifat faktual dalam duplik pribadi tersebut sepanjang menyangkut pemaknaan go ahead, pembentukan grup percakapan sebelum pelantikan, penempatan staf khusus dan tim teknologi, serta penandatangan peraturan menteri tanpa membaca lampiran, seluruhnya telah Majelis Hakim pertimbangkan secara tuntas dalam penilaian unsur pasal 3 dan penilaian keterangan terdakwa pada uraian terdahulu dan tidak mengubah kesimpulan Majelis Hakim. Menimbang bahwa secara khusus terhadap keterangan terdakwa dalam duplik pribadinya mengenai percakapan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan saksi Ibrahim Arif yang menurut terdakwa justru berisi arahan untuk mempertimbangkan kembali laptop dengan sistem operasi Windows, sehingga menurut terdakwa membuktikan ketiadaan niat menguntungkan Google. Majelis Hakim berpendapat satu percakapan yang terjadi pada bulan Agustus 2020, yaitu setelah keputusan pengadaan Chromebook telah diambil pada rapat tanggal 6 Mei 2020 dan setelah pengadaan mulai dilaksanakan, tidak dapat menghapus rangkaian pengarahan dan pengkondisian menuju Chrome OS yang telah terjadi sebelumnya secara konsisten dan sistematis sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, bahwa arahan mempertimbangkan Windows tersebut muncul dalam konteks krisis pasokan ketika salah satu penyedia tidak mampu memenuhi pasokan Chromebook yang telah disepakati, sehingga lebih tepat dipahami sebagai respon atas kendala teknis pelaksanaan dan bukan sebagai pencabutan kebijakan Chrome OS yang telah ditetapkan, bahwa dengan demikian keterangan tersebut tidak menggugurkan terpenuhinya unsur menguntungkan korporasi sebagaimana telah Majelis Hakim menyatakan terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas replik dan duplik tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dalam replik penuntut umum sepanjang menegaskan terbuktinya perbuatan terdakwa telah bersesuaian dengan pendirian majelis dan dalam batas-batas sebagaimana telah diuraikan, sedangkan dalil-dalil dalam duplik penasihat hukum maupun duplik pribadi terdakwa baik merupakan pengulangan maupun yang merupakan dalil baru berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak, peralihan uang menjadi barang milik negara, tuduhan perintangan keadilan maupun pemaknaan percakapan tanggal 10 Agustus 2020 seluruhnya tidak memulai kekuatan untuk menggugurkan rangkaian pembuktian unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang telah Majelis Hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tetap pada pendiriannya dan oleh karena seluruh dalil nota pembelaan, replik dan duplik telah Majelis pertimbangkan dan kesampingkan secara tuntas, tibalah Majelis Hakim pada simpulan akhir mengenai kesalahan terdakwa sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, permohonan terdakwa agar dijatuhkan putusan pisprak berdasarkan asas pembuktian yang terang sebagaimana telah majelis pertimbangkan harus dikesampingkan, dan bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan setelah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pasal 3 junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang disetimpal dengan perbuatannya. Dilanjutkan. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pada pertimbangan mengenai pemindanaan, perlu dikemukakan bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat, oleh karena salah seorang hakim anggota 4 menyatakan pendapat berbeda dengan pertimbangan sebagai berikut akan dibacakan.
Dissenting opinion. Menimbang bahwa setelah memperhatikan persesuaian alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Pait pasal 235 ayat 1 KUHP, Hakim anggota 4 Andi Saputra SHMH berkeyakinan yang pada akhirnya berpendapat sebagai berikut. 1. Pembuktian dan analisa alat bukti. Menimbang bahwa sidang pengadilan adalah bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana yang esensial dan fundamental dalam mencari kebenaran material verhead, sehingga hukum acara pembuktian menjadi jantungnya hukum pidana. Oleh karenanya, mencari kebenaran material tidaklah mudah, sebab setiap fakta sidang bukan serta-merta menjadi fakta hukum, tetapi harus dianalisa secara komprehensif dengan melakukan persesuaian alat bukti satu dengan lainnya untuk dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bertalian kuat atau mempunyai kadar kausalitas tinggi menjadi fakta hukum, atau dalam teori hukum pidana disebut sebagai proses melakukan konstatir lalu diteruskan melakukan konstituir. Menimbang bahwa kejahatan korupsi adalah white collar crime, maka derajat pembuktiannya pun harus dilakukan dengan standar pembuktian white collar crime atau setidak-tidaknya di atas level pembuktian black collar crime. Selain itu, dalam teori pembuktian dikenal dua jenis alat bukti, yaitu bukti langsung, direct evidence, dan bukti tidak langsung, circumstantial evidence atau indirect evidence. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan teori white collar crime semata, tetapi haruslah disertai dengan teknik pembuktian yang berkualitas tinggi dan tak terbantahkan, yang harus bisa membuktikan adanya kausalitas antar alat bukti dengan actus reus dan mens rea. Menimbang bahwa hingga pembuktian selesai, berdasarkan pengamatan hakim, Pait pasal 235 ayat 1 huruf H KUHP, ternyata terdapat sejumlah saksi yang memberatkan yang meragukan keterangannya. Pait pasal 237 ayat 5 KUHP. Keraguan itu seharusnya bisa didukung dengan barang bukti lain yang dapat menguatkan bangunan keterangan saksi yang masih lemah tersebut. Akan tetapi, ternyata barang bukti yang dihadirkan berupa potongan chat WhatsApp dan bukan rangkaian percakapan utuh, sehingga tidak bisa dipahami secara lengkap konteks maksud percakapan tersebut. Juga alat bukti SPT pajak, LHKPN, data perusahaan, dan portofolio perusahaan yang sifatnya masih bersifat umum bisa ditafsirkan dan diperdebatkan. Bahkan ada barang bukti yang diambil dari potongan berita media online soal rendahnya IQ anak Indonesia karena dampak pengadaan laptop yang bermasalah. Padahal artikel berita dalam perkara aku adalah barang bukti yang bersifat sangat lemah. Menimbang bahwa Hakim anggota 4 Andi Saputra SHMH sangatlah memahami bila kejahatan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, yang masuk kategori white collar crime, sehingga hal itu haruslah didukung dengan alat bukti yang dibawa ke persidangan berupa alat-alat bukti yang sifatnya luar biasa, extraordinary evidence, dengan pembuktian yang luar biasa pula, seperti pembuktian jejaring kroni atau penempatan anggota keluarga sebagai bentuk permulaannya jahat, bukti foto atau video CCTV pertemuan yang bisa menunjukkan adanya permufakatan jahat, rekaman percakapan telepon, kode atau sandi, aliran uang, gratifikasi, perusahaan cangkang, bingkisan ucapan terima kasih, pemberian fasilitas yang melawan hukum, atau bukti lainnya yang bersifat telak tidak terbantahkan. Menimbang bahwa dari alat bukti yang dibawa ke ruang persidangan dalam perkara aqua ternyata belum memenuhi asas pembuktian yang paling mendasar, yaitu terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang memiliki persesuaian langsung, direct evidence, atau setidak-tidaknya alat bukti yang terbuktikan masih bias dan sumir, sehingga ujung kesimpulan bersifat meragukan yang akan diterangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya. 2. Analisa fakta persidangan. Bahwa untuk melihat rangkaian peristiwa tindak pidana, maka dapat dilihat dalam pembabakan waktu, yaitu pre-tempus delicti, tempus delicti, dan post delicti. Berikut analisa tersebut. 21. Pra-tempus delicti. 211. Pengusaha yang menjadi menteri. Menimbang bahwa benar terdakwa adalah pengusaha yang mendirikan PT Gojek pada 2010 lalu berubah menjadi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pada 2015 yang mendapatkan suntikan saham dari Google. Lalu pada 23 Oktober 2019 terdakwa ditunjuk Presiden sebagai Menteri Pendidikan. Namun sebelum dilantik, terdakwa telah mengundurkan diri dari perusahaannya tersebut dengan memberikan surat kuasa irrevocable kepada Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi.
Lalu, apakah pengunduran diri ini hanyalah manipulasi untuk menghindari konflik kepentingan? Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, ternyata setelah melakukan pengunduran diri tersebut, terdakwa Nadiem Anwar Makarim hanya menjadi pemilik saham minoritas, tidak pernah melakukan pertemuan dengan pengurus PT Akap, tidak pernah di-endorse oleh PT Akap, tidak pernah membuat pertemuan PT Akap di kementerian, atau membuat kebijakan kementerian yang menguntungkan PT Akap secara substantif. Dari perselisihan alat bukti di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim tetap mengendalikan PT Akap dari jauh. 212, Grup WhatsApp. Menimbang bahwa benar, sebelum dilantik menjadi menteri pada 23 Oktober 2019, terdakwa Nadiem Anwar Makarim membentuk grup WhatsApp Eduor Team pada 28 Agustus 2019, lalu berubah menjadi Mas Menteri Kortim. Adapun anggota grup WhatsApp tersebut adalah terdakwa Nadiem, Juristan, Fiona Handayani, Muhammad Haikal, Pramodana, Iwan Syahril, Anindo, dan Najela Shihab. Menimbang bahwa percakapan yang dijadikan barang bukti dalam grup WhatsApp tersebut terdapat percakapan dalam bahasa asing, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan serta hukum acara terkait, maka percakapan dalam bahasa yang tersebut haruslah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sehingga menjadi sah sebagai alat bukti. Kemudian dipanggil ahli linguistik untuk menafsirkan sesuai keahliannya agar bisa didapat pemahaman sesuai konteks perkara akuo. Sehingga penerjemahan percakapan chat di grup WhatsApp dalam perkara akuo tidak cukup dengan menggunakan artificial intelligence atau mengandalkan kemampuan pemahaman bahasa asing masing-masing pihak semata, tetapi butuh proses penerjemahan sesuai hukum yang berlaku. Menimbang bahwa setelah mencermati pembicaraan yang terjadi dalam grup WhatsApp tersebut, pembentukan grup WhatsApp tersebut belum serta-merta langsung dianggap sebagai bagian dari niat jahat karena sudah lazim dalam proses politik, yaitu apabila seseorang masuk bursa kabinet, maka akan membentuk tim yang mendiskusikan kebijakan agar bisa langsung bekerja usai dilantik. Diskusi di grup WhatsApp tersebut bersifatnya netral, yaitu soal cita-cita strategi kebijakan pendidikan ke depan. Contohnya chat terdakwa di grup WhatsApp pada 19 September 2019 dalam bahasa Inggris, yaitu 1. Remove human and replace with software, dan seterusnya. Bila diterjemahkan secara tekstual dan letterlock dengan mengabaikan ilmu linguistik, maka akan didapati arti yang tidak tepat dan tidak kontekstual. Percakapan dalam chat tersebut haruslah dibaca dalam satu tarikan nafas dengan chat terdakwa Nadiem Anwar Makarim selanjutnya yang berbunyi, fokus utamanya perubahan anggaran, digitalisasi sekolah, platform teknologi, dan pusat pendidikan karakter, dan perubahan peranan dasmen. Sehingga apabila disulih bahasakan secara kontekstual, maka chat 19 September 2019 itu berisi rencana kebijakan terdakwa untuk melakukan digitalisasi pendidikan dengan 4 langkah strategi di kementerian guna menjawab tantangan pendidikan Indonesia di dunia global. Menimbang bahwa selain daripada itu, percakapan di grup WhatsApp sebagai proses politik baru bisa menjadi indikasi kejahatan bila disertai dengan proses indikasi perbuatan melawan hukum seperti memberikan proyek, janji proyek, atau yang biasa disebut ngijon, yang mana dalam perkara tidak terbuktikan ada upaya tersebut. Juga tidak ada percakapan atau kode-kode upaya pembagian jatah proyek ke pihak tertentu, persentase anggaran buat orang-orang atau kelompok yang tidak wajar, dan sandi-sandi lainnya. 22. Tempus delicti. 221. Debirokrasi. Menimbang bahwa benar terjadi sejumlah dinamika persoalan birokrasi saat terdakwa menjadi menteri, seperti pola relasi hubungan atasan bawahan yang berubah, pergantian metode penilaian akhir siswa, banyaknya pejabat yang berstatus PLT, permasalahan dampak digitalisasi kurum, memakai baju kasual saat kunjungan kerja, hingga style komunikasi yang disorot masyarakat karena tidak seperti menteri-menteri sebelumnya. Seperti disampaikan saksi Jumeri yang menyatakan, kami eselon 1 dan eselon 2 lebih banyak menerima kebijakan dari menteri dan staf khusus. Namun, peristiwa itu haruslah dianggap bukan sebagai sebuah peristiwa hukum, tetapi adalah persoalan kebijakan dan leadership kepemerintahan, sehingga menafsirkan debirokrasi sebagai salah satu indikasi pendukung yang mengarah adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang adalah kesimpulan yang tidak berkesesuaian, tidak berhubungan, dan kesimpulan yang meloncat.
Kalaupun benar bahwa gaya kepemimpinan menteri tidak tepat atau ada kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang, maka hal itu menjadi kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan Presiden untuk menegur atau mereshuffle menteri tersebut. Karena pengadilan tindak pidana korupsi tidak dibentuk untuk mengadili kebijakan. Directorate of the Stall Fund Administration Kensington. 222. Peran staf khusus menteri. Menimbang bahwa sejumlah saksi menyatakan di persidangan, yaitu Juristan dan Fiona Handayani ikut rapat dan melakukan sejumlah koordinasi. Saksi Hamid Muhammad menyampaikan di persidangan bila terdakwa pernah mengucapkan apa yang dikatakan Juristan dan Fiona Handayani adalah kata-kata saya. Disampaikan pula oleh sejumlah saksi bila Juristan adalah the real menteri atau ibu menteri. Menimbang bahwa atas peristiwa di atas yang berdasarkan keterangan sejumlah saksi, maka haruslah dipandang sebagai sebuah penilaian subjektif personal bawahan kepada atasan yang lazim terjadi di semua sektor pekerjaan, baik swasta atau lembaga pemerintahan. Kesaksian para saksi merupakan curhatan terkait like atau dislike terhadap gaya komunikasi atau model kepemimpinan terdakwa dan tidak langsung bisa dianggap serta-merta sebagai indikasi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Hal itu terbantahkan oleh kesaksian Hamid Muhammad sendiri dalam persidangan yang menyatakan terdakwa adalah sosok menteri yang berintegritas dan tidak pernah menyuruhnya melakukan perbuatan melawan hukum. Saksi Hamid Muhammad juga menyampaikan bila selama ia menjadi ASN di Kemendikbud, baru pertama kali melihat seorang menteri yang banyak membawa perubahan sosial untuk Indonesia. Salah satunya pelatihan guru secara daring sehingga menghemat APBN yang tidak sedikit. Menimbang bahwa selain daripada itu, seorang pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 yang sudah puluhan tahun berkiprah di birokrasi haruslah dipandang cakap dan memahami hukum terkait tugas dan wewenang staf khusus menteri, sehingga pejabat bisa mengabaikan arahan staf khusus sepanjang masukan atau informasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan. Apalagi undang-undang memberikan upaya hukum bagi ASN ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila mendapatkan perlakuan yang sewenang dari atasannya, seperti jabatannya dicopot, di mana dalam perkara akuo upaya hukum itu tidak dilakukan. 223. Pertemuan antara Nadiem dan Google. Menimbang bahwa benar ada sejumlah pertemuan antara terdakwa dengan perwakilan Google yang membahas program Google for Education dan seterusnya. Menimbang bahwa namun demikian pertemuan itu dilakukan secara terbuka di kantor kementerian, transparan, terjadwal dengan agenda kerja dan tidak dilakukan dalam ruang-ruang gelap, lobi-lobi sambil main golf atau setidaknya dalam forum yang berlawanan dengan etika penyelenggaraan negara, sehingga pertemuan terdakwa dengan Google tidaklah bisa dianggap sebagai indikasi permulaan adanya lobi-lobi konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang karena tidak didukung dengan pembuktian lainnya berupa direct evidence. Menimbang bahwa pertemuan terdakwa Nadiem dengan Google bisa menjadi indikasi awal persekongkolan apabila dapat dibuktikan dengan pembuktian lainnya seperti adanya pertemuan lanjutan yang terselubung diam-diam, korespondensi jahat atau terdakwa meminta saksi Ibrahim Arif, saksi Fiona atau saksi lainnya untuk meminta gratifikasi atau memeras pihak Google. Menimbang bahwa oleh sebab itu meskipun benar ada pertemuan antara menteri dengan pihak Google sebanyak 2 kali di kantor Kemendikbud, tetapi belumlah cukup sempurna disebut permulaannya jahat dan perbuatan jahat. 224 penggantian direktur dianggap dibacakan. 225 kajian review. Menimbang bahwa Hakim Anggota 4 Andi Saputra SMH telah berpendapat dalam putusan nomor 148 bahwa Ibrahim Arif haruslah dibebaskan karena tidak terbukti mempengaruhi proses kajian review agar mempengaruhi ke salah satu merek produk tertentu, maka otomatis tidak lagi ada kepanjangan tangan terdakwa di tim kajian review yang bertugas mempengaruhi proses pembentukan kajian review. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak lagi memiliki kepanjangan tangan di tim kajian review dan tidak ada lagi bukti lain yang menerangkan adanya intervensi terdakwa dalam mempengaruhi tim kajian review, maka tidak terbukti terdakwa Nadiem menitipkan item operating system di Permendikbud. Menimbang bahwa seandainya pun terdakwa menitipkan item operating system tertentu, maka satu-satunya cara adalah terdakwa melakukan intervensi langsung atau tidak langsung ke panitia pengadaan barang. Tetapi sejumlah perbuatan staf khusus menteri yang mengatasnamakan terdakwa dalam proses pengadaan laptop pada sejumlah pertemuan Zoom meeting ternyata masih belum cukup kuat untuk ditarik kesimpulan sebagai bentuk intervensi tidak langsung berupa perbuatan belum atau penyalahgunaan wewenang. Tidak terbukti ada aliran suap, gratifikasi, pemerasan atau perbuatan tercela lainnya dari staf khusus menteri.
sehingga tidak terbukti ada niat jahat dan perbuatan jahat pada diri terdakwa dalam proses kajian review tersebut. 226 Peraturan Menteri Nomor 5 2021 menimbang bahwa Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 bukan Permendikbud yang khusus dibuat untuk proyek laptop. Permendikbud itu terdiri dari 10 lampiran. Lampiran 1 sebanyak 15 halaman, lampiran 2 17 halaman, lampiran 3 25 halaman, lampiran 4 61 halaman, lampiran 5 1660 halaman, lampiran 6 136 halaman, lampiran 7 36 halaman, lampiran 8 4 halaman, lampiran 9 22 halaman, lampiran 10 4 halaman. Menimbang bahwa yang ditandatangani terdakwa adalah peraturan regeling sebagai produk hukum yang lahir dari kewenangan pemerintah bersifat terikat atau delegasi yang hadir sebagai delegasi dari peraturan presiden. Menimbang bahwa di 10 lampiran di atas ternyata berisi ratusan item standar pengadaan barang dan jasa, tidak hanya untuk Chromebook semata. Adapun yang menjadi payung hukum dalam peraturan Aquo termuat dalam lampiran 10. Dalam lampiran itu, selain spesifikasi laptop, juga termuat standar perangkat IT lainnya, yaitu printer dan scanner, yang tidak hanya support terhadap Chrome OS, tetapi juga support ke Windows dan Mac OS. Menimbang bahwa dengan membaca Permendikbud 5 2021 secara menyeluruh dan utuh dalam satu tarikan nafas, maka peraturan tersebut tidak dikhususkan untuk mengarahkan kepada monopoli Chrome OS semata, tetapi kebijakan pengadaan barang yang berlaku umum di lingkungan Kemendikbud secara nasional. Hal itu dikuatkan dengan spesifikasi printer dan scanner masih bisa support OS non-Chrome, sehingga siswa atau guru yang sudah memiliki laptop tidak perlu membeli laptop berbasis Chrome OS. Menimbang bahwa siswa dan guru yang telah memiliki komputer yang berbasis OS Windows atau Mac juga tidak wajib bermigrasi ke laptop berbasis Chrome dengan membeli laptop baru, karena masih bisa memakainya untuk seluruh aplikasi Kemendikbud termasuk untuk asesmen dan pengajaran online. Menimbang bahwa sehingga pembentukan selesai tidak bisa dibuktikan adanya perbuatan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa untuk memasukkan item Chrome OS ke dalam Permendikbud seperti intervensi langsung atau tidak langsung, atau menerima imbalan balik ke dan dari tim kajian atau panitia pengadaan barang. Menimbang bahwa saksi Ibrahim Arif menyatakan tidak pernah disuruh, diintervensi, ditekan oleh terdakwa untuk mengarahkan tim kajian agar menguji pilihan Chrome, Vet putusan 148, yang mana hasil tim kajian tersebut menjadi dasar pertimbangan Permendikbud. Menimbang bahwa dari putusan tersebut, maka perbuatan terdakwa menandatangani Permendikbud 5 2021 tidak cukup dijadikan alasan sebagai perbuatan jahat atau aktus reus karena tidak didukung dengan alat bukti lain. 227 Penguncian merek. Menimbang bahwa salah satu pangkal masalah yang sangat mendasar dalam perkara Aquo adalah apakah Chrome OS masuk kategori merek atau bukan. Menimbang bahwa dalam hukum kekayaan intelektual dikenal sejumlah objek kekayaan intelektual yang berbeda, yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit, layout design for integrated circuit. Dari 7 objek tersebut, operating software komputer masuk dalam kategori objek hak cipta bidang ilmu pengetahuan yang melekat hak eksklusif lisensi secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Menimbang bahwa secara perundang-undangan, software tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang hak cipta. Sedangkan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menimbang bahwa Chrome OS dan Windows OS adalah software yang dijual bebas dan dapat dipakai oleh berbagai merek laptop dengan keunggulan dan kekurangannya masing-masing sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh tim kajian review. Chrome OS bisa dipakai di berbagai merek laptop yang dalam perkara Aquo digunakan diantaranya oleh laptop merek Axio, merek Zyrex, merek Hewlett Packard, merek Dell, merek Advent, dan merek Evercross. Menimbang bahwa berdasarkan definisi atas, oleh karena Chrome OS adalah software dan tidak termasuk dalam definisi merek, maka penyebutan Chrome OS dalam Permendikbud bukanlah penguncian terhadap merek tertentu, tetapi adalah penguncian spesifikasi operating system, yang mana hal itu tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku.
Karena pengujian OS dalam perkara tidak mengunci merek apa yang harus dibeli oleh negara. Pengaturan yang sama juga dilakukan oleh Permendikbud sebelumnya yang mengunci operating system terhadap Windows OS. Selain itu, pengadaan barang dalam perkara yaitu pembelian TIX adalah perangkat komputer, sehingga sudah sepantasnya harus mengurai komponen apa saja yang dibutuhkan sesuai tujuan kebijakan. Berikut potongan lampiran terlampir. Menimbang oleh sebab itu, maka dalil terdakwa mengunci merek tertentu lewat Permendikbud 5/2021 telah nyata terbantahkan. 228 pengadaan laptop. Menimbang bahwa pengadaan laptop sepenuhnya dilaksanakan oleh Kesekjenan, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen. Dalam proyek pengadaan itu terdakwa Menteri Nadiem disaksikan oleh saksi Hamid Muhammad sempat dilobi oleh anggota DPR di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada April 2021 dan dijawab oleh terdakwa bahwa untuk hal hak teknis dibicarakan dengan terdakwa saksi Hamid Muhammad. Kemudian saksi Hamid Muhammad menyampaikan bahwa untuk selanjutnya bisa menghubungi Jumairi. Dan setelahnya tidak terbukti ada persekongkolan antara terdakwa, anggota DPR, dan kuasa pengguna anggaran atau intervensi terdakwa kepada panitia pengadaan. Selain itu, terdakwa juga tidak terbukti menyuruh orang kepercayaannya, baik staf khusus menteri, konsultan, keluarga, atau kroni, atau untuk membuka akses suap, gratifikasi, pemerasan, dan tindakan perbuatan melawan hukum lainnya dalam proses pengadaan TIK. 229 pembentukan harga. Menimbang bahwa benar di persidangan terbukti adanya pembentukan harga yang tidak wajar antara prinsipal, distributor, reseller, dan penyelenggara negara sehingga terjadi kemahalan harga. Fit putusan 149 terdakwa Sri Wahyuningsi dan putusan 150 atas nama terdakwa Mulyatsa. Namun, pembentukan harga tersebut dilakukan oleh panitia pengadaan, sedangkan terdakwa adalah pengguna anggaran dan tidak terlibat secara langsung karena tidak punya kapasitas ikut menentukan proses tender atau lelang atau pengadaan barang. Hal itu didukung dengan pembuktian substantif bahwa tidak ada intervensi langsung atau tidak langsung dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim ke kuasa pengguna anggaran, panitia pengadaan, reseller, hingga pabrikan, serta tidak ada kickback atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada terdakwa dari kuasa pengguna anggaran dan panitia pengadaan barang ASN di Kemendikbud, pihak swasta atau pihak lain yang diuntungkan dengan adanya pembentukan harga tidak wajar tersebut. Tidak juga terbukti terdakwa mengintervensi pihak swasta. Terdakwa juga tidak terafiliasi atau memiliki saham di perusahaan laptop. 2210 investasi Google ke PT Akap. Menimbang bahwa benar Google telah melakukan investasi ke PT Akap saat terdakwa menjadi menteri, tapi dalam pembuktian di persidangan ternyata investasi itu adalah murni peristiwa B2B, business to business, dan tidak alat bukti yang kuat adanya keterlibatan terdakwa atau hasil trading in influence yang dilakukan terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Menimbang bahwa benar saksi Caesar Sangupta yang lama bekerja di Google Chrome kemudian menjabat komisaris PT Goto, namun tidak terbantahkan dengan telak adanya konflik kepentingan dan peran terdakwa dalam proses pengangkatan Caesar Sangupta. Adapun profil saksi Caesar dapat diakses secara terbuka oleh siapapun. Namun hingga selesainya pembuktian tidak terbukti secara material apakah benar saksi Caesar Sangupta menjadi jembatan penghubung atau jadi causal connection konflik kepentingan terdakwa seperti adanya korespondensi jahat, percakapan elektronik, aliran dana, gratifikasi, dan sebagainya. Sehingga sudah sepantasnya ditarik kesimpulan bahwa posisi Caesar Sangupta di PT Goto sebagai sebuah peristiwa bisnis semata. Menimbang bahwa selain itu dalam dakwaan terdakwa Nadiem adalah beneficial atau pihak penerima manfaat dari PT Akap, namun ternyata keuntungan yang didapat semata-mata karena naik turunnya harga saham, serta tidak bisa terbuktikan secara kuat adanya peran bayangan terdakwa dalam PT Akap, apalagi tidak ada undang-undang yang melarang menteri untuk mempunyai saham. Menimbang bahwa perdagangan pengaruh atau disebut juga trading influencer diatur dalam pasal 18 United Nations Convention Against Corruption. Menimbang bahwa hingga pembuktian selesai secara substantif fundamental ternyata tidak terbuktikan di persidangan adanya trading in influence, memperdagangkan pengaruh atau konflik kepentingan yang telah dilakukan terdakwa baik langsung atau tidak langsung sebagai pendiri Gojek kepada entitas bisnis Google, di mana terdakwa Nadiem tidak mendapatkan penerimaan langsung yang tidak semestinya dari Google seperti hadiah, gratifikasi, tiket pesawat, tiket perjalanan, parsel lebaran, dan sebagainya.
Menimbang bahwa meski benar terdakwa adalah pendiri Gojek yang tumbuh berkembang menjadi perusahaan dengan nilai saham triliunan rupiah, namun tidak tepat apabila langsung mengaitkan terdakwa dengan peristiwa B2B antara PT Akap dengan Google tanpa didukung adanya direct evidence atau indirect evidence karena akan menjadi kesimpulan yang meloncat. 2211 laptop Chromebook yang bermasalah. Menimbang bahwa benar telah terlaksana pengadaan barang berupa 1,1 juta lebih laptop Chromebook dan terdistribusikan ke seluruh sekolah di penjuru Indonesia. Namun tidak menampik fakta memang masih ada yang bermasalah seperti terkait jaringan, barang rusak, koneksi dan tidak stabil dan sebagainya. Namun permasalahan demikian tidak bisa dibuktikan 100% kesalahan pengguna anggaran dan bukan permasalahan yang lahir dari kebijakan tetapi pada Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.